Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ashifa semuanya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Bukan hal sepele loh, ketika jari kamu mengklik video ini di antara ribuan konten lain yang berseliweran di timeline. Itu tandanya hatimu sedang dipandu. Dan percayalah, tidak ada satupun dari kalian yang menonton video ini secara kebetulan. Kalau hari ini kamu sedang merasa hidup terasa berat, kalau kamu mulai bertanya-tanya kenapa rezeki selalu seret, padahal sudah kerja dari pagi sampai malam. Kalau kamu lagi di titik nyaris menyerah, maka yakinlah, ini adalah jawaban yang sedang Allah kirimkan lewat jalan yang tidak kamu duga. Sebuah tanda yang tidak kamu rencanakan, tapi sudah ditulis jauh-jauh hari oleh takdir. Hari ini, kamu akan mendengar kisah yang bukan sekadar cerita, bukan sekadar motivasi, dan bukan sekadar teori. Tapi ini adalah amalan nyata, yang ketika diamalkan dengan ikhlas, bisa membuat langit bereaksi, dan bumi ikut bergerak. Judul kita kali ini memang terdengar gila. Di luar nalar, baru 3 hari mengamalkan, Allah kabulkan hajatnya menjadi kaya raya. Tapi inilah yang terjadi, satu amalan sederhana, yang bisa membuat kehidupanmu berubah dalam waktu singkat. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasa bahwa selama ini kamu berusaha keras, tapi seperti ada dinding yang tidak bisa kamu tembus? Kamu bangun pagi, kerja banting tulang, berdoa juga, tapi hasilnya masih jalan di tempat. Mungkin bukan kerja kerasmu yang kurang, tapi ada pintu langit yang belum kamu ketuk dengan kunci yang tepat. Dan hari ini, kita akan bahas kunci itu. Sebelum kita mulai, yuk isi kolom komentar dengan angka 77. Sebagai tanda kamu hadir dengan energi positif, dan bersiap menerima ilmu yang bisa jadi pemicu perubahan besar dalam hidupmu. Baik, kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Apa jadinya jika kamu punya amalan yang tidak memerlukan modal besar? Tidak butuh waktu lama, bisa diamalkan di mana saja, tapi efeknya mampu mengguncang langit dan mempercepat datangnya rezeki. Itu bukan dongeng, bukan juga isapan jempol, tapi nyata. Satu hari, seorang pria dari daerah Brebes mendatangi majelis zikir dengan wajah lusuh. Ia membawa beban hidup yang berat, utang puluhan juta, anak yang belum bisa sekolah, dan rumah tangga yang nyaris hancur. Ia datang bukan dengan niat pamer kesedihan, tapi mencari solusi. Seseorang dari majelis itu membisikkan satu pesan. Kalau ingin hidupmu berubah, kalau ingin rezeki mengejarmu, kalau ingin hati tenang dan dompet penuh, maka mulai besok, jangan pernah lewatkan satu amalan ini. Amalan yang ringan di lisan, tapi berat timbangan pahalanya. Dan amalan itu adalah sholawat. Iya, hanya itu, sholawat. Tapi dengan syarat, baca dengan hati, bukan hanya sekadar gerakan bibir. Bukan hanya supaya terlihat religius, tapi baca dengan penuh rasa rindu. Dengan harap yang menggelora, dengan keyakinan bahwa sholawat adalah kabel penghubung antara doamu dan langit. Pria itu pun memulai. Hari pertama, ia membaca 1000 kali. Di pagi hari, sebelum memulai kerja. Hari kedua, ia tambahkan dengan 1000 kali lagi sebelum tidur. Hari ketiga, ia mulai merasa tenang. Padahal belum ada perubahan besar secara kasat mata, tapi dadanya lapang. Dan di hari ketiga sore, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Temannya yang sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi tiba-tiba menghubunginya. Mereka bertemu, mengobrol, dan dalam obrolan itu, temannya menawari dia ikut usaha kuliner yang sedang berkembang. Modal ditanggung, tempat sudah tersedia, yang penting ia mau kerja jujur dan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi setelah itu? Dalam waktu sebulan, usaha itu mulai menguntungkan. 3 bulan kemudian, ia bisa melunasi sebagian utang. 6 bulan kemudian, ia sudah bisa menyekolahkan anaknya ke tempat yang dulu hanya jadi impian. Dan setahun kemudian, ia membeli rumah baru. Bukan karena ia mendadak jadi pintar bisnis, tapi karena ia menemukan satu titik koneksi, yang selama ini tidak disadarinya. Koneksi antara dirinya dan Rasulullah. Melalui sholawat. Sahabat Ashifa, kalau kamu menganggap ini kebetulan, maka kamu sedang meremehkan kuasa Allah. Karena tidak ada satupun amal yang dilakukan dengan ikhlas dan yakin, kecuali pasti dibalas dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Sholawat bukan mantra, bukan juga alat sulap, tapi ia adalah bentuk cinta. Dan cinta yang tulus, selalu memantulkan keajaiban. Kamu tidak harus menunggu besok. Mulailah dari hari ini. Jangan khawatir soal jumlah.
Awali dengan 100 kali, 300 kali, atau semampumu. Yang penting kamu mulai. Dan yang paling penting, jangan lupa satu hal, setiap kali kamu bersolawat, sisipkan doa, "Ya Rasulullah, mohonkan kepada Rabb-Mu, agar dibukakan jalan rezeki untukku, yang halal, yang berkah, dan yang mampu menjadikan aku manusia yang berguna." Sahabat Ashifa, kamu tahu kenapa amalan ini sering diremehkan? Karena terlalu sederhana, karena tidak membutuhkan usaha fisik yang besar, karena terlihat tidak logis. Padahal disitulah letak rahasianya, bahwa justru yang terlihat kecil di mata manusia, seringkali sangat besar di mata langit. Bahkan ada ulama besar yang mengatakan, jika seluruh manusia tahu keutamaan bersolawat, mereka akan meninggalkan semua aktivitas dunia, dan hanya sibuk membaca solawat. Karena setiap satu solawat, Allah membalas dengan 10 rahmat, 10 penghapusan dosa, 10 pengangkatan derajat, dan 1 langkah lebih dekat dengan Rasulullah. Apakah kamu masih ragu? Kalau kamu mau bukti, coba tanya orang-orang yang hidupnya berubah setelah rutin bersolawat. Tanya bagaimana mereka memulai. Tanya bagaimana mereka menangis dalam diam saat menyebut nama Nabi. Tanya bagaimana perasaan mereka ketika tiba-tiba hidup jadi lebih mudah. Karena mereka sedang mendapat bantuan dari langit. Sahabat Ashifa, kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang ingin instan, tapi lupa bahwa untuk hidup berkah, ada proses yang harus dilalui. Dan solawat adalah bagian dari proses itu. Proses melembutkan hati, menjernihkan jiwa, dan mempercepat datangnya pertolongan. Hari ini kamu mungkin tidak punya harta, tapi kamu punya lisan, punya hati, dan punya waktu. Gunakan itu untuk membangun koneksi. Bangun jembatan antara kamu dan Rasulullah. Karena siapa yang dekat dengan Rasulullah, maka hidupnya tidak akan pernah jauh dari kasih sayang Allah. Sebelum kita akhiri bagian pertama ini, mari kita sama-sama kuatkan niat, siap mengamalkan solawat sebagai rutinitas harian, bukan hanya untuk kekayaan, tapi untuk keberkahan. Dan kalau kamu merasa bahwa hari ini adalah awal yang baru, awal dari perubahan besar dalam hidupmu, maka jangan ragu, tulis angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kamu hadir dengan energi positif, dan siap menerima gelombang kebaikan dari langit. Di bagian kedua nanti, kita akan bahas lebih dalam, kenapa ada orang yang bersolawat tapi hidupnya tetap susah. Apa yang salah? Apakah niatnya? Atau ada adab yang belum dia penuhi? Kita akan bongkar semua itu, dan kamu akan paham, bahwa bukan hanya sekadar membaca, tapi ada cara khusus, yang bisa membuat solawatmu berubah menjadi magnet rezeki yang tak terbendung. Sampai jumpa di bagian kedua. Sahabat Ashifa, tetap istiqomah. Karena keajaiban hanya datang pada hati yang sabar dan yakin. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, jika kamu sudah menyimak bagian pertama, maka kamu pasti tahu bahwa solawat bukan sekadar bacaan. Ia adalah getaran cinta, ia adalah sambungan antara bumi dan langit. Ia adalah pintu yang sering dilupakan tapi menyimpan kekuatan luar biasa. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan penting yang sering muncul. Pertanyaan yang mungkin juga sempat terlintas di benakmu. Kenapa ada orang yang rajin bersolawat tiap hari bahkan ribuan kali, tapi hidupnya tetap saja berat? Rezeki masih seret, masalah datang silih berganti, dan doanya seperti menggantung di udara. Apakah solawatnya tidak diterima? Apakah doanya salah? Atau ada sesuatu yang luput dari perhatiannya? Inilah yang akan kita bahas tuntas di bagian kedua ini. Karena rahasia keberkahan bukan hanya pada jumlah bacaan, tapi juga pada adab, pada niat, dan pada cara kita menghadap. Sahabat Ashifa, satu hal yang harus kamu pahami sejak awal, bahwa setiap amalan itu seperti benih. Dan benih yang baik butuh tanah yang subur, butuh perawatan, butuh kesabaran. Maka jika kamu membaca solawat dengan lisan, tapi hatimu masih kotor, masih dipenuhi rasa dengki, masih suka suuzon, masih suka menyakiti orang lain, maka itu seperti menanam benih di tanah keras yang tidak menyerap air. Solawat tetaplah mulia, tapi kamu sedang memblokir saluran turunnya rahmat. Karena itulah, ulama-ulama terdahulu sangat menekankan adab dalam bersolawat. Mereka mempersiapkan diri, membersihkan hati, mengosongkan jiwa dari hasad dan kesombongan, lalu menyebut nama Nabi dengan hati yang bergetar. Itu sebabnya, orang-orang seperti Imam Al-Haddad, Imam Nawawi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Bukan hanya rutin bersolawat, tapi juga membersihkan diri dari penyakit hati. Karena mereka tahu, solawat bukan sekadar ibadah lisan, tapi bentuk cinta sejati. Sahabat Asy-Syifa, mari kita periksa diri kita. Saat kamu bersolawat, apakah kamu benar-benar membayangkan wajah Rasulullah? Apakah kamu merasa rindu, atau sekadar mengulang kalimat tanpa rasa? Karena disitulah letak perbedaannya. Orang yang bersolawat dengan cinta, akan menyentuh langit, tapi orang yang bersolawat sekadar formalitas, akan berhenti di udara. Maka mari kita ubah cara kita bersolawat. Mulailah dengan duduk tenang, tutup mata, bayangkan wajah Rasulullah, bayangkan senyumnya, bayangkan kelembutan suaranya, bayangkan tangan beliau yang akan menuntunmu di hari kiamat. Lalu ucapkan perlahan, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam. Ulangi, nikmati, rasakan setiap hurufnya, bukan mengejar target jumlah, tapi mengejar sambungan hati. Karena ketika hati sudah tersambung, maka tidak butuh waktu lama, langit akan membuka pintunya. Sahabat Asy-Syifa, ada satu kisah luar biasa dari seorang pemuda di Bogor. Ia bukan ustaz, bukan santri, bukan juga hafiz. Ia hanyalah karyawan biasa, yang hidupnya serba pas-pasan. Setiap hari berangkat pagi naik motor butut, pulang malam dengan wajah lelah. Gajinya habis untuk bayar kontrakan dan kebutuhan harian. Tidak ada sisa, tidak ada tabungan, dan tiap malam ia menangis dalam diam, karena tidak sanggup lagi hidup dalam tekanan ekonomi. Sampai suatu hari, ia menonton ceramah tentang kekuatan solawat. Ia tidak tahu kenapa video itu muncul di berandanya. Padahal ia jarang menonton konten religius. Tapi hari itu ia merasa terpanggil. Seperti ada magnet yang menarik jiwanya. Ia mulai mengamalkan 100 solawat setelah subuh, 100 solawat sebelum tidur, dan tiap kali ia bersolawat, ia bayangkan Rasulullah sedang mendengar doanya. Awalnya tidak ada perubahan, tapi seminggu kemudian, kepalanya terasa ringan, hatinya mulai tenang, dan tidurnya lebih nyenyak. 2 minggu kemudian, atasannya tiba-tiba menawarinya posisi baru, dengan gaji 2 kali lipat, dan fasilitas tambahan. Ia kaget, karena sebelumnya tidak pernah dianggap, tapi tiba-tiba dipercaya. Dari situ hidupnya mulai berubah. Ia mulai punya tabungan, ia bisa membantu orang tuanya, dan yang paling mengejutkan, dalam waktu setahun, ia bisa membuka usaha sendiri. Semuanya berawal dari solawat, dan dari perubahan hati yang ia lakukan. Sahabat Asy-Syifa, kunci dari semua itu bukan hanya pada solawatnya, tapi pada bagaimana ia melibatkan hati, bagaimana ia memperbaiki niat, dan bagaimana ia membersihkan jiwanya. Maka kalau hari ini kamu merasa solawatmu belum berdampak, mungkin saatnya untuk merenung. Apakah kamu sudah benar-benar mengosongkan dirimu dari prasangka? Apakah kamu sudah membaca dengan cinta, atau hanya karena ingin cepat kaya? Ingat, solawat bukan alat transaksi, tapi bentuk cinta, dan cinta tidak pernah mengecewakan. Selain itu, ada juga waktu-waktu tertentu yang sangat mustajab untuk membaca solawat. Ini juga yang sering dilupakan orang. Setelah subuh, menjelang maghrib, tengah malam, dan setiap kali mendengar nama Nabi disebut. Kalau kamu membiasakan membaca solawat di waktu-waktu itu, maka kamu sedang menanam benih emas di ladang surgawi. Apalagi kalau kamu iringi dengan sedekah, dengan istighfar, dan dengan memperbaiki silaturahmi, maka itu seperti kamu menyiram tanaman dengan air terbaik, memberinya pupuk, dan merawatnya dengan cinta. Sahabat Asy-Syifa, satu hal lagi yang penting untuk kamu pahami, bahwa setiap orang punya jalan takdir yang berbeda. Ada yang dikabulkan doanya dalam 3 hari, ada yang butuh 3 minggu, ada yang harus menunggu 3 tahun. Tapi semua akan sampai, asal kamu terus melangkah, dan tidak berhenti di tengah jalan. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doamu. Bukan ketika kamu ingin, tapi ketika kamu siap. Maka tugas kita bukan mendesak langit, tapi memantaskan diri, agar saat rezeki datang, kita sudah siap menampungnya, dengan syukur, dengan amanah, dan dengan hati yang bersih. Sahabat Asy-Syifa, mungkin sekarang kamu sedang diuji. Mungkin hidup terasa berat, tapi percayalah, itu bukan hukuman, tapi proses pembentukan. Dan bisa jadi, solawat adalah gerbang yang selama ini kamu abaikan. Gerbang yang tidak butuh biaya, tidak butuh perangkat canggih, hanya butuh satu hal, yaitu hati yang berserah. Karena itu, kalau kamu ingin keajaiban datang dalam hidupmu, jangan cuma berharap,
Tapi mulai bergerak, bangun malam, bersolawat, sedekah semampunya, dan perbanyak istighfar. Gabungan 4 amalan itu adalah senjata yang bisa menggetarkan langit. Di bagian ketiga nanti, kita akan bahas tuntas bagaimana cara meramu keempat amalan ini, agar rezeki tidak bisa lagi ditahan, dan hidupmu penuh keberkahan. Tapi sebelum masuk ke sana, yuk saling dukung di kolom komentar. Tulis 77 jika kamu siap menyalurkan energi positif. Tulis aku siap istiqomah jika kamu ingin menjadi bagian dari orang-orang yang memantaskan diri untuk mendapatkan rezeki luar biasa dari Allah. Karena di bagian ketiga, kita tidak hanya akan bicara soal sholawat, tapi juga bagaimana menggabungkannya dengan kekuatan spiritual lain, yang bisa mempercepat datangnya pertolongan. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Dan ingat, jangan pernah meremehkan satu sholawat yang keluar dari hatimu. Karena bisa jadi, itulah sholawat yang membuka pintu rezekimu seumur hidup. Sahabat Ashifa, selamat datang kembali di bagian ketiga dari rangkaian pembahasan yang telah menggugah banyak hati. Kalau kamu sudah bersama kami sejak awal, maka kamu pasti merasakan bahwa pembahasan ini bukan sekadar konten biasa. Tapi ini adalah perjalanan spiritual yang bisa membuka pintu-pintu rezeki dan mengubah hidupmu dari dalam. Di bagian pertama, kita sudah membahas kisah nyata yang membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan sholawat. Di bagian kedua, kita belajar bahwa sholawat tidak akan bekerja maksimal jika tidak diiringi dengan hati yang bersih dan adab yang benar. Nah sekarang, di bagian ketiga ini, kita akan bahas resep rahasia. Bagaimana menggabungkan sholawat dengan amalan-amalan pendukung lain, sehingga kamu bukan hanya mengetuk pintu rezeki, tapi kamu mengetuknya dengan tangan yang kuat, dan membuka pintu itu dengan kunci yang tepat. Sahabat Ashifa, tahukah kamu bahwa ada 4 amalan utama yang jika dilakukan bersamaan, bisa menjadi kekuatan maha dahsyat untuk mengundang rezeki, meluaskan keberkahan, dan mengangkat derajat seseorang di mata Allah. Keempat amalan itu adalah sholawat, istighfar, sedekah, dan tahajud. Kita sudah bicara banyak soal sholawat, maka sekarang saatnya membongkar satu persatu kekuatan dari 3 amalan lainnya. Dan bagaimana caranya agar keempatnya bisa kamu jalankan secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari istighfar. Sahabat Ashifa, kalau kamu merasa hidupmu sempit, hati terasa sumpek, rezeki seperti menghindar, maka kemungkinan besar ada dosa yang menutup jalan rezekimu. Karena dosa itu seperti debu yang menutupi kaca. Semakin tebal debunya, semakin gelap pandanganmu. Semakin sulit cahaya masuk. Dan istighfar adalah lap pembersih yang bisa membuat kaca itu kembali bening. Semakin sering kamu mengucapkan astagfirullah, semakin terang jalan hidupmu. Semakin lapang dadamu, dan semakin mudah rezeki menemukanmu. Allah sendiri berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan pula sungai-sungai di dalamnya. Lihat, betapa istighfar bukan hanya tentang pengampunan, tapi tentang rezeki, keturunan, kebun, dan aliran kehidupan. Maka jangan heran jika ada orang yang setiap hari istighfar 1000 kali, tapi tidak pernah kekurangan, karena hatinya bersih. Langit pun senang padanya. Sahabat Ashifa, kombinasi pertama adalah sholawat dan istighfar. 2 amalan yang jika dijalankan bersamaan, mampu mengangkat hajatmu dengan sangat cepat. Bayangkan, ketika kamu sedang istighfar, kamu membersihkan kotoran. Lalu ketika kamu sholawat, kamu mengangkat doa itu ke langit. Maka tidak ada yang menahan rezeki dari turun ke bumi. Lanjut ke amalan ketiga, sedekah. Sedekah itu seperti jaring yang dilempar ke tengah laut. Semakin besar jaringmu, semakin banyak ikan yang kamu dapatkan. Begitu juga sedekah. Semakin ikhlas dan semakin sering kamu memberi, maka semakin luas ladang balasan yang Allah siapkan untukmu. Ada orang yang hidupnya terlihat biasa saja, tapi dia rajin sedekah diam-diam. Tidak pernah pamer, tidak pernah menghitung-hitung. Tapi coba lihat, tiap bulan rezekinya lancar, anaknya sehat, usahanya tumbuh, karena dia sedang membuat perjanjian tidak tertulis dengan Allah. Sahabat Ashifa, jangan takut miskin karena sedekah. Karena yang memberi kamu harta adalah zat yang tidak pernah kekurangan. Ada kisah inspiratif dari seorang ibu penjual sayur di pasar.
Penghasilannya tidak seberapa, tapi setiap pagi dia menyisihkan Rp2.000 untuk dimasukkan ke kotak amal masjid. Kata orang, itu kecil. Tapi di mata Allah, itu seperti gunung. Karena ia berikan dari hati. Dan ia lakukan setiap hari. Apa yang terjadi? Anaknya yang tadinya sakit parah dan butuh biaya operasi, tiba-tiba dapat bantuan dari yayasan luar negeri yang bahkan tidak dia kenal. Bantuan itu datang tanpa ia minta, tanpa ia tahu, tapi langit tahu, langit mencatat, dan langit membalas. Sahabat Ashifa, kalau kamu ingin solawatmu cepat dikabulkan, maka lengkapi dengan sedekah. Kecil tidak masalah, yang penting istiqomah. Dan yang terakhir, yang jadi senjata pamungkas, adalah tahajud. Kalau siang kamu rajin istighfar, sore kamu bersolawat, dan malam kamu sedekah, maka jangan biarkan malam berlalu begitu saja tanpa kamu bangun dan mengadu. Tahajud itu adalah momen ketika Allah turun ke langit dunia, dan bertanya, siapa yang memohon, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni. Bayangkan, sebuah malam yang sunyi, semua orang tidur, tapi kamu bangun, dalam keadaan mengantuk, membasuh wajahmu dengan air wudhu, lalu berdiri di hadapan penciptamu. Kamu ucapkan istighfar, kamu bacakan solawat, kamu sisihkan sedekah dari hasil kerja kerasmu, lalu kamu angkat tangan dan berkata, Ya Rab, aku tidak punya siapa-siapa, tapi aku punya Engkau. Aku tidak kuat berjalan sendirian, tapi aku tahu Engkau akan tuntun langkahku. Maka yakinlah, langit tidak akan membiarkanmu bicara sendirian, karena tangisanmu di malam itu akan menggetarkan singgasananya. Sahabat Ashifa, 4 amalan ini jika kamu gabungkan, akan menjadi ledakan energi spiritual, yang bisa membuat hidupmu berubah secepat kisah-kisah yang tadi sudah kita ceritakan. Dan kamu tidak harus memulai semuanya sekaligus. Mulailah dari yang paling ringan. Kalau pagi, mulai dengan 100 solawat. Kalau sore, tambahkan dengan 100 istighfar. Kalau malam, sisihkan 1.000 atau Rp2.000 sedekah. Dan jika mampu, bangun 10 menit untuk tahajud. Kamu akan lihat, dalam waktu yang tidak lama, hatimu menjadi lebih tenang, rezekimu mulai terbuka, dan hidupmu akan terasa lebih ringan. Sahabat Ashifa, banyak orang mencari jalan kaya lewat seminar, lewat kursus investasi, lewat kerja tanpa henti, tapi lupa bahwa kekayaan sejati datang dari izin langit. Dan izin itu bisa kita raih dengan cara yang diajarkan Rasulullah. Bukan dengan sihir, bukan dengan klinik, tapi dengan cinta, dengan amal, dan dengan keyakinan. Kalau hari ini kamu masih merasa jauh dari rezeki, jangan berkecil hati, karena langit tidak pernah tutup. Yang penting kamu terus mengetuk, terus berusaha, dan terus memperbaiki diri. Ingat, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada solawat yang tidak tercatat, tidak ada istighfar yang tidak dibalas, tidak ada sedekah yang tidak diganti, dan tidak ada tahajud yang tidak didengar. Semua pasti dibalas, hanya waktunya yang berbeda. Maka jangan menyerah, jangan berhenti di tengah jalan, karena bisa jadi, langkahmu tinggal satu lagi sebelum doamu dikabulkan. Sahabat Ashifa, sebelum kita lanjut ke kesimpulan, yuk sama-sama kuatkan niat. Jadikan 4 amalan ini sebagai rutinitas hidupmu. Solawat untuk cinta, istighfar untuk bersih, sedekah untuk berkah, tahajud untuk dekat. Kalau kamu siap menggabungkan 4 amalan ini, tulis di komentar 77 sebagai tanda kamu hadir dengan energi positif. Dan tulis aku siap menjadi magnet rezeki sebagai bentuk komitmen spiritualmu. Karena setelah ini, di bagian kesimpulan, kita akan rangkum semuanya dengan cara yang lebih dalam dan menyentuh. Kita akan pahami bahwa menjadi kaya bukan hanya soal materi, tapi soal menjadi manusia yang dekat dengan langit dan bermanfaat bagi bumi. Sampai jumpa di bagian akhir. Jangan kemana-mana, kamu sudah sejauh ini, jangan berhenti sebelum mencapai puncak. Sahabat Ashifa yang selalu dirahmati oleh Allah, kita telah menelusuri sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Dari awal kita membahas betapa misterius namun penuh keberkahan sebuah amalan yang sederhana. Lalu kita bedah satu persatu bagaimana kekuatan doa, keyakinan, dan kesungguhan bisa memantik perubahan besar dalam hidup seseorang, bahkan hanya dalam hitungan hari. Dan di bagian ketiga tadi, kita menyaksikan bagaimana amalan itu menjadi titik balik bagi banyak orang yang sebelumnya berada di ujung keputusasaan.
Sekarang, mari kita tarik satu simpulan besar dari semuanya. Kalau kamu perhatikan, inti dari semuanya bukan hanya soal jadi kaya. Bukan juga semata tentang uang atau materi. Tapi lebih dalam dari itu, ini tentang bagaimana kita membangun koneksi ruhani yang utuh kepada Sang Maha Kaya. Sahabat Ashifa, kaya sejati bukan hanya soal rekening yang tebal. Bukan juga tentang emas yang berpeti-peti. Tapi tentang hati yang tidak lagi dihantui rasa takut akan kekurangan, karena yakin sepenuhnya bahwa Allah yang Maha Mencukupi sedang mengatur rezekinya. Coba kamu ingat kembali bagaimana amalan itu bekerja. Ada zikir yang rutin, ada bacaan istighfar yang istiqomah, ada doa-doa yang diulang di sepertiga malam, dan ada rasa harap yang besar dipadukan dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Inilah kombinasi yang sangat dahsyat. Ini bukan hanya formula spiritual, tapi juga cara memperbaiki niat, menyambungkan kembali hati yang tadinya sibuk mengejar dunia, dengan cahaya langit yang memberi makna pada segalanya. Sahabat Ashifa yang luar biasa, kalau kamu masih merasa hidupmu mentok, mungkin belum sepenuhnya kamu izinkan cahaya dari langit itu masuk ke hatimu. Bisa jadi kamu sudah mengamalkan, tapi niatnya belum lurus. Bisa jadi kamu sudah berdoa, tapi dalam hatimu masih ada keraguan. Bisa jadi kamu sudah bangun malam, tapi tidak benar-benar hadirkan hatimu di hadapannya. Karena amalan yang cepat mengundang rezeki bukan tentang membaca lafaz tertentu lalu berharap duit langsung jatuh dari langit. Tapi ini tentang menciptakan getaran spiritual yang nyambung dengan hukum langit. Dan ketika langit sudah mengizinkan pintunya dibuka, maka seluruh alam akan bergerak untuk mewujudkan hajatmu. Inilah mengapa banyak orang yang sudah mencoba amalan ini, lalu mendadak mendapatkan kontrak besar, hutangnya lunas, hidupnya naik kelas, atau dagangannya laris luar biasa. Karena ada satu pergeseran yang terjadi di dalam dirinya, dari penuh kecemasan menjadi penuh keikhlasan, dari penuh keterbatasan menjadi penuh pengharapan. Sahabat Ashifa yang dirindukan langit, kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang ingin instan, tapi spiritualitas bukan mie instan. Dia butuh waktu, butuh rasa, dan butuh keyakinan total. Tapi begitu kamu sabar dan konsisten, kamu akan melihat keajaiban datang dari arah yang bahkan tidak kamu duga. Bukankah Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah janji yang tidak akan pernah palsu. Dan salah satu ciri orang bertakwa adalah yang bangun di malam hari, lalu bersimpuh dalam doa dengan penuh harap. Yang tidak lelah mengistighfarkan diri, yang tidak ragu memperbaiki niat dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Sang Pemilik rezeki. Kalau kamu masih meremehkan amalan ini, lihat kembali testimoni para pelaku tahajud, para pembaca istighfar, para penyeru sholawat. Mereka bukan orang biasa, mereka telah membuktikan bahwa ketika langit sudah ikut campur, bumi pun ikut tunduk. Rezeki itu bukan hasil kerja keras semata. Rezeki adalah hasil dari campur tangan Allah yang kamu undang melalui doamu. Makanya banyak orang pintar tapi tetap miskin. Banyak yang kerja keras siang malam tapi tetap seret. Karena kunci rezeki tidak terletak di kekuatan tangan, tapi di keikhlasan hati dan ketundukan diri. Sahabat Ashifa, jangan tunggu hidupmu benar-benar buntu baru kamu mau mendekat. Jangan tunggu bisnismu bangkrut, hatimu patah, atau rumah tanggamu hancur baru kamu menyadari pentingnya amalan langit. Lebih baik sekarang, detik ini juga, kamu buka pintu jiwamu. Kamu niatkan perubahan itu dimulai dari keikhlasan. Kamu bangun malam bukan untuk dunia semata, tapi karena kamu cinta pada Rabb yang Maha Kaya. Karena kalau kamu hanya ingin dunia, maka kamu akan dapat dunia saja. Tapi kalau kamu mengejar Allah, maka dunia akan mengejarmu. Itulah rahasia yang jarang orang sadari. Sahabat Ashifa yang selalu menyalurkan energi positif, yuk ketik angka 77 di kolom komentar, agar getaran keberkahan ini menyebar. Karena semakin banyak yang mengetik, semakin kuat pula sinyal kebaikan yang naik ke langit. Jangan remehkan interaksi kecil ini. Bisa jadi dari satu angka yang kamu ketik, ada doa yang dikabulkan. Ada energi baik yang dikembalikan kepadamu dalam bentuk rezeki yang tidak disangka. Sahabat Ashifa, di penghujung narasi ini, mari kita tanamkan kembali 3 hal penting. Pertama, bahwa kekayaan sejati adalah limpahan rezeki yang datang bersamaan dengan ketenangan hati.
Kedua, bahwa amalan yang sederhana bisa menjadi luar biasa jika dilakukan dengan keyakinan dan konsistensi. Dan ketiga, bahwa Allah tidak pernah menunda-nunda jawaban doa, hanya saja kita yang seringkali terburu-buru dalam berharap. Maka jika kamu sudah mulai membaca amalan ini selama 3 hari, jangan hentikan. Lanjutkan hingga 7 hari, perkuat hingga 21 hari, dan istiqamah hingga menjadi bagian dari hidupmu. Karena jalan menuju kekayaan itu bukan melulu melalui proposal bisnis atau kerja lembur. Tapi bisa jadi melalui sajadah yang basah oleh air mata, melalui tasbih yang tidak pernah lepas dari genggaman, dan melalui doa yang kamu ucapkan lirih ketika semua orang tertidur. Sahabat Ashifa, sebelum kita tutup perjumpaan ini, ingatlah, kamu tidak menonton video ini karena kebetulan. Kamu digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar. Mungkin ini adalah doa masa lalu yang sedang dijawab. Mungkin ini adalah hidayah yang sudah lama mengetuk pintumu. Mungkin ini adalah awal dari hidup yang baru. Maka jangan sia-siakan momen ini. Amalkan, resapi, dan ajarkan kepada yang lain. Jadikan keberkahan ini tidak hanya milikmu, tapi juga mengalir untuk keluarga dan orang-orang terdekatmu. Dan semoga dari video ini, kita semua menjadi hamba-hamba yang dipilih Allah untuk menerima limpahan rezeki, dengan cara yang luar biasa dan penuh berkah. Shifaul Qalbi, tempat berkumpulnya hati-hati yang ingin kembali kuat, kembali kaya secara ruhani dan duniawi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa share ke sahabat dan keluargamu. Dan mari kita saling mendoakan agar amalan ini menjadi cahaya dalam gelap, menjadi jalan dalam buntu, dan menjadi jawaban atas segala harap. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang lebih dalam dan menggugah. Salam hangat dari kami, sahabat Ashifa, tetap semangat, tetap istiqomah. Dan ingat, kekayaan yang kamu cari, bisa jadi sedang mengetuk dari arah yang tidak kamu sangka. Buka hatimu, buka langitmu, dan biarkan keajaiban itu datang.